hantu terus menghantuiku. Kemanapun tubuhku pergi, kau terus membayangi aku. Salahku biarkan kamu bermain dengan hatiku. Aku tak bisa memusnahkan kau dari pikiranku ini. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu. Kau tulis namamu. Tubuhku ada di sini, tetapi tidak jiwaku. Kosong yang hanya ku rasakan, kau telah tinggal di hatiku. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu. Kau tulis namamu. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu. Kau tulis namamu. Kau tulis namamu. Kau tulis namamu. Kau tulis namamu. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
laporan terkini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi terkini. Tidak terlalu signifikan, kunjungan tamu hotel di Palembang tetap terjadi selama libur jelang Ramadan. Laporan akan disampaikan bersama rekan kami, Aditya Brianto. Adit. Ya, silakan juga pendengar menarik sekali berkaitan dengan libur Imlek atau jelang Ramadan. Dimanfaatkan sebagian besar masyarakat khususnya di Sumatera Selatan atau warga lokal Sumatera Selatan yang staycation atau menghabiskan waktu liburan tersebut di hotel. Tempat saya berada, Hotel Aerotel Palembang merupakan salah satu hotel pilihan yang menjadi tujuan staycation atau menghabiskan waktu libur Imlek dan juga jelang Ramadan. Dari pantauan kami sendiri terjadi peningkatan yang meski tidak terlalu signifikan, namun dibandingkan dengan hari-hari biasa mengalami peningkatan hingga mencapai 30% di puncak Imlek sendiri. Pendengar dan juga Dela, kami informasikan berkaitan dengan libur Ramadan atau juga Imleknya sendiri, memang hotel juga memberikan nuansa atau dekorasi atmosfer seperti layaknya menyambut perayaan Imlek dan juga dipadu-padankan dengan Ramadan. Jadi dari pantauan kami sendiri bahwasanya memang dekorasi atau ornamen-ornamen menunjukkan perayaan Imlek dan juga Ramadan sangat kental sekali. Dan pada pagi hari ini pendengar juga masyarakat cenderung menghabiskan waktu di pool atau kolam renang untuk bermain bersama dengan anak-anak. Dan ini juga menjadi salah satu momentum keluarga berkumpul sebelum perayaan, maksudnya sebelum pelaksanaan bulan Ramadan. Dan saya berharap pada perayaan Ramadan semua kondisi di kawasan pusat kota Palembang, khususnya tepatnya di depan Hotel Aerotel Palembang ini dapat kondusif, karena memang diketahui bahwasanya kawasan Jalan Pom 9 yang menjadi titik pusat kota tepat sekali di depan kawasan Hotel Aerotel Palembang sendiri sering kali atau setiap kali dijadikan anak-anak atau kendaraan diesel untuk berkendara dengan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dan ini juga sangat dikhawatirkan. Demikian adalah juga pendengar dari Hotel Aerotel Palembang. Dari jam melaporkan kembali ke studio untuk mengudara Indonesia. Laporan langsung Aditya, ini dari tidak terlalu signifikan kunjungan tamu hotel di Palembang tetap terjadi selama libur jelang Ramadan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali atau juga untuk menyampaikan informasi mengenai layanan publik ataupun aduan lainnya, kami ajak Anda untuk di program Halo RRI. Dan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi terkini lainnya. Arus lalu lintas di Jalin Sum 18 terjadi kemacetan dari arah Pangkalan Balai menuju Palembang. Jadi para pengendara memperlambat laju kendaraan karena kondisi sebagian jalan yang masih rusak. Bersama rekan kami Maulana. Ya, selamat pagi pendengar Radio Indonesia dan RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Lintas Sumatera atau Jalan Sum, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Bekasi, mana menjelang perayaan Imlek dan Ramadan pada tahun ini lintas di pada Senin pagi ini 16 Februari 2026 terpantau mengalami kepadatan terjadi dari arah Balai menuju Palembang dan menyebabkan antrian kendaraan cukup panjang. Sementara itu arus dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai terpantau relatif lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh truk angkutan barang dan kendaraan logistik antar provinsi. Selain itu pendengar, volume kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 juga tampak meningkat, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ini. Perlambatan terjadi akibat tingginya intensitas kendaraan di jalur utama ini. Pendengar, di lokasi tempat saya berdiri saat ini belum terlihat adanya petugas yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas. Meski demikian, para pengendara terlihat tetap tertib dan saling memberi ruang saat terjadi perlambatan di beberapa titik. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari
pagi hari ini pendengar, langit tampak mendung di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Namun demikian, udara terasa cukup panas dan gerah. Kondisi ini membuat jarak pandang masih cukup normal, tetapi pengendara tetap diimbau waspada karena cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Selain dari itu, pendengar, untuk kondisi ruas jalan dari pandangan mata di sejumlah titik masih terdapat bagian yang rusak, bergelombang dan berlubang, meskipun sebagian sudah dilakukan perbaikan. Titik-titik kerusakan inilah yang turut memicu kendaraan melambat dan menyebabkan antrean dari arah Pangkalan Balai menuju Palembang. Dan saat ini saya informasikan dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai pun mulai mengalami perlambatan kendaraan dan sudah volume kendaraan pun juga mulai padat. Sementara itu, pendengar, saya informasikan untuk aktivitas masyarakat di sekitar ruas kilometer 18 ini tetap berjalan seperti biasa. Pedagang UMKM terlihat balapak dan melakukan aktivitas jual beli. Meskipun arus kendaraan di depan tempat itu cukup padat. Pendengar, kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi jalan kilometer 18 agar tetap berhati-hati, menjaga jarak aman serta mengurangi kecepatan, khususnya saat melintas di ruas jalan yang rusak dan di tengah kepadatan arus kendaraan. Demikian pendengar informasi yang dapat saya informasikan pada pagi hari ini dari kilometer 18 Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Negara untuk Indonesia. Baik, laporan langsung Muhammad Maulana mengenai arus lalu lintas di Jalinsum 18 terjadi kemacetan dari arah Pangkalan Balai menuju Palembang. Jadi para pengendara ini memperlambat laju kendaraan karena kondisi sebagian jalan yang masih rusak. Dan tentunya pendengar, kami akan masih memberikan informasi lainnya ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya ke ruang dengar Anda mengenai arus lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumsel terpantau lengang dari hari biasanya bersama rekan kami Muhammad Irfan. Irfan. Ya, terima kasih rekan Bella. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dapat kami informasikan suasana ataupun juga lalu lintas di seputaran Simpang 5 DPRD saat ini terpantau lengang dari hari biasanya, di mana pada hari biasanya di kawasan ini pada jam-jam sibuk seperti masuk jam kantor ataupun pulang kerja terpantau sangat padat didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Namun untuk saat ini memperingati Imlek dan cuti bersama, kawasan di sini ataupun juga lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD ini terpantau lengang. Hanya beberapa kendaraan yang melalui lintas ataupun juga kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya, pendengar dan rekan Dela, selain dari situasi yang bisa kami gambarkan saat ini, dari Jalan Sudirman maupun ke arah sebaliknya, pantauan kendaraan juga tidak terlalu ramai, baik dari kendaraan di Jalan Radial menuju ke POM 9, juga tidak mengalami kemacetan yang berarti. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan juga saat ini tepat pada pagi tadi itu banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti lari ataupun jogging bersama, namun seiring dengan berjalannya waktu siang saat ini para pelari maupun itu sudah mulai berkurang. Namun dapat kami informasikan juga selain dari aktivitas masyarakat, kami juga memantau banyak sekali para pedagang tisu ataupun juga pembersih kaca mobil. Saat ini banyak sekali melakukan aktivitasnya di depan lampu merah di seputaran Simpang DPRD ini. Selain dari pedagang, kami juga nampak beberapa petugas kebersihan dari melakukan aktivitas seperti melakukan pembersihan sekitaran kawasan DPRD dan juga melakukan pembersihan taman. Pak pendengar, diperkirakan saat ini masih banyak pertokoan ataupun juga mal di seputaran Simpang 5 ini belum beroperasi. Seiringnya waktu akan pukul 10 akan diperkirakan aktivitas di Jalan Simpang 5 ini akan meningkat seiring dengan mulai beroperasinya mal-mal ataupun juga pusat perbelanjaan di kawasan Simpang 5 DPRD ini. Untuk cuaca di seputaran Simpang 5 DPRD saat ini terpantau mendung. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat ataupun juga pengguna jalan
khususnya roda 2 untuk mempersiapkan jas hujan ataupun jaket untuk menghindari cuaca yang tidak menentu. Selain itu, pendengar dapat kami gambarkan juga situasi saat ini kondisi jalan masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan langsung Muhammad Irfan langsung dari Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Sampaikan semua masalah keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, lanjut kita akan mendengarkan kembali ada laporan terkini. Hari jadinya Imlek ya. Nah, bagian warga Tionghoa mungkin kebiasaan itu sudah mereka mengadakan liburan, baik itu entah ke Singapura ataupun di dalam kota sendiri Nusantara seperti di Bali ataupun ke Jakarta maupun ke Bandung. Nah, di sini kami bisa lihat di mana kendaraan tidak begitu cukup ramai, dan pada saat ini juga saya akan mengadakan liputan di Polda, di mana Polda pada doorstop, beliau akan memaparkan sejumlah agenda kerjanya yang akan dilaksanakannya untuk pertama kalinya di bumi Sriwijaya. Untuk lebih lanjutnya nanti kami saat ini dari media masih menunggukan Kapolda sendiri, belum juga datang. Mungkin nanti setelah beliau hadir bersama kami akan melaporkan kembali. Kami sekarang kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kami Lamsihar Silitonga sudah mengantarkan informasi terkait arus lalu lintas seputar Simpang Polda. Pendengar, kita informasi selanjutnya, maksud kami masih di Halo RRI. Informasi terkait smartboard dan internet satelit optimalkan pembelajaran di Ogan Komering Ilir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Implementasi digitalisasi sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai dirasakan langsung oleh guru dan para siswa di lapangan. Sebelumnya, sebagian guru mengandalkan paket data pribadi dengan kecepatan terbatas untuk mengakses materi daring, sehingga pembelajaran digital kurang optimal. Novi, guru SD Negeri Desa Jermun Pampangan, mengatakan smartboard membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga mereka bisa menampilkan video, gambar, serta materi secara langsung. Siswa lebih tertarik dan juga aktif. Ratna, Kepala SMP Negeri 7 Sungai Menang, menyebut internet satelit membantu sekolah wilayah terpencil mengakses materi digital tanpa kendala jaringan. Dan juga mereka yang berada di pelosok sekarang punya kesempatan yang sama untuk mengakses sumber belajar digital, maksud kami. Seiring digitalisasi, guru juga mendapatkan pelatihan teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan perangkat. Sejumlah guru yang dilatih sebelumnya di Jakarta berperan sebagai sumber untuk membimbing guru lain dan juga integrasi materi agar tetap berbasis digital. Bupati Ogan Komering Ilir, Mohendi Mahzareki, maksud kami, menekankan guru harus siap memanfaatkan teknologi serta menyoroti manajemen talenta berbasis kinerja. Beliau juga mengingatkan guru agar lebih fokus terhadap dedikasi dan juga prestasi, bukan mencari jalan pintas untuk mendapatkan jabatan kepala sekolah. Dan program ini adalah lompatan kemajuan, tapi jangan sampai perangkat hanya menjadi pajangan.
Kuncinya ada kesempatan, ada kesiapan, dan juga ada kompetensi sebagai seorang guru. Selain itu, Mohendi juga menekankan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari program digitalisasi. Dengan pembayaran gaji non-PNS dialihkan ke APBD, guru diharapkan lebih termotivasi dalam menerapkan teknologi di kelas secara berkelanjutan. Dampak positif digitalisasi mulai terlihat dari peningkatan partisipasi siswa yang akses merata ke sumber belajar digital. Program ini juga menunjukkan bahwa kombinasi perangkat, internet, dan juga pelatihan guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran termasuk daerah terpencil sekalipun. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi lewat Halo RRI. Pendengar, kami informasikan juga siaran ini bisa Anda saksikan di YouTube kami di kanal Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa disaksikan juga atau bisa dinikmati melalui RRI Digital, bisa diunduh di Play Store maupun di App Store. Kita kembali lagi ke informasi selanjutnya, pendengar, terkait sebanyak 15.960 kendaraan lintasi tol terpeka saat libur Imlek. Pendengar, informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Sebanyak 15.960 kendaraan melintasi ruas tol Terbanggi Besar Kayu Agung, akan meningkat 16,39% pada momentum libur perayaan hari Imlek dibandingkan hari normal. Dan pendengar, EVP Utama Karya Mardiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang Minggu mengatakan beliau kenaikan tersebut terjadi bertepatan dengan momentum long weekend perayaan Imlek yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di koridor Lampung, Sumatera Selatan, baik untuk perjalanan antar kota maupun aktivitas ekonomi. Jadi PT Utama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera menyampaikan bahwasanya secara kumulatif total trafik harian di seluruh ruas tol yang telah beroperasi mencapai 120.944 kendaraan atau meningkat 21,34% dibandingkan trafik normal. Selain terpeka, peningkatan trafik juga tercatat pada sejumlah ruas lain di Sumatera Selatan, yakni tol Palembang Indralaya Prabu Muli, Palindra, dan Indra Prabu yang dilintasi sebanyak 12.579 kendaraan atau naik sebesar 19,90% dibandingkan trafik normal. Baik pendengar, kita akan langsung mendengarkan kembali informasi terkini yang sudah disediakan tentunya oleh rekan kami yang sudah bertugas di lapangan. Arus lalu lintas di Jalan POM 9 terpantau lancar. Bersama rekan kami Naura, silakan laporannya. Baik, selamat pagi Pili dan Selamat pendengar. pagi. Saya melaporkan langsung dari kawasan Jalan POM 9 Palembang, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas di Jalan POM 9 terpantau dan terkendali. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat melintas dengan kecepatan normal dari satu arah. Hingga saat ini belum terlihat adanya kepadatan ataupun hambatan yang berarti sehingga aktivitas masyarakat berjalan. Selain itu juga di sekitar wilayah ini aktivitas warga juga mulai terlihat cukup ramai. Sejumlah penjual kopi sepeda sudah mulai berjualan dan melayani pembeli sejak ini.
Tak hanya itu, di area taman di sekitar lokasi juga terlihat cukup ramai. Beberapa anak juga sedang memanfaatkan area bermain untuk bermain bersama keluarga dan teman-temannya. Sementara itu juga banyak warga yang memanfaatkan waktu pagi ini untuk berolahraga seperti jogging dan berjalan santai bersama keluarga. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini juga tampak cerah dengan sinar matahari yang mulai terasa hangat. Cuaca yang bersahabat ini juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat di luar ruangan. Selain itu juga kami menghimbau kepada para pengendara yang melintas di kawasan Jalan POM 9 untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan saat melintas di area taman, serta selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Itu saja yang dapat saya laporkan dari kawasan Jalan POM 9. Naura Janya, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk saudari Naura sudah menginformasikan mengenai arus lalu lintas di Jalan POM 9 terpantau lancar yang sudah disampaikan informasi oleh saudari Naura. Baik pendengar, kita ke informasi terakhir di Halo RRI kesempatan pagi hari ini terkait informasi Pemkot Palembang larang operasi tempat hiburan malam saat Ramadan. Kembali informasi ini kami lansir langsung dari RRI.co.id. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melarang operasi tempat hiburan malam selama bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 ini. Jadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang hari Sabtu kemarin menegaskan keputusan tersebut sudah ditandatangani untuk mengatur semua klub malam, panti pijat, spa, dan karaoke di Palembang wajib tutup selama bulan Ramadan. Diinformasikan langsung oleh Wali Kota Palembang, maksud kami kebijakan ini diatur di semua klub malam, panti pijat, spa dan juga karaoke wajib tutup selama bulan Ramadan dan boleh buka kembali setelah 2 hari pas selesai Ramadan. Beliau juga menegaskan jika pemilik tempat hiburan malam tidak mentaati aturan pemerintah, maka siap dikenakan sanksi yang berlaku. Jika tidak mau disanksi, bagi pemilik harus mentaati aturan pemerintah kota yang berlaku. Sementara itu, pendengar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP Kota Palembang Harrison menegaskan jajaran siap mengawal penuh surat edaran Wali Kota Palembang terkait ketertiban umum selama bulan suci Ramadan. Baik pendengar, untuk selanjutnya kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Halo RRI. Air, sumber alam yang harus kita jaga kemudiannya. Haruskah tercemar oleh perbuatan kita? Tidak. Jangan sampai itu terjadi. Lonceng pagi datang, getarkan relung hati kecilku. Akankah terasa lagi senja yang hadir seperti mengejar angin di tepi riuh deburnya air, menanti perahu layar pulang menepi
miring kepak camar menjelang. Tiada yang lebih manis, semanis engkau ada di sini. Takkan ku dengar suaramu nyanyikan keajaiban kecilmu. Takkan kau dendangkan lagi senandung syair hidupmu. Nyanyikan keajaiban kecilmu. Takkan kau dandangkan lagi senandung syair hidupmu. Masih di 9. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan